ya, sebagai aseptor ya, penerima pasangan elektron, maka dia harus ada sejauh mungkin kan gitu ya, ada sejauh mungkin ya, ada pada posisi sejauh mungkin. Nah, sekarang kalau sebagai donor ya, kalau ini berposisi cis ya, ini kan tidak perlu melakukan penataan ulang ya, tidak perlu melakukan penataan ulang. Karena apa? Karena di sini kan sudah sama ya arah orbitalnya, sehingga pasangan elektron yang dimiliki atau donor elektron tadi tinggal dia melakukan proses donasi karena karena arah orbitalnya sudah sama. Sementara yang berposisi tran gitu ya, berposisi tran, dia kan harus masih memutar ya. Ini harus masih memutar dulu 90 derajat gitu ya untuk memenuhi posisi ini. Bisa dipahami ya maksudnya ya. Sehingga mengapa pada ligan donor tadi ya, pada ligan donor itu terjadi penurunan laju reaksi, itu karena ada energi yang diperlukan untuk menata geometri tran tadi, agar dia mempunyai simetri yang sama ini ya, dengan orbital ini. Sehingga di situ terjadi penurunan laju reaksi ini. Ya. Jadi menurunkan laju penggantian ligan. Nah, itu karena ada ini penataan ulang ini ya, penataan ulang. Ya. Bisa dipahami ya kira-kira ya. Kalau yang aseptor itu sebaliknya ya, sebaliknya kalau yang aseptor. Kalau yang tran ini kan sudah berada sejauh mungkin ya, dia sudah berada sejauh mungkin. Yang cis ini dia juga harus menata ya, dia harus menata strukturnya agar berada sejauh mungkin ya, berada sejauh mungkin. Sehingga di sini kenapa pada posisi tran tadi kalau yang aseptor itu menaikkan laju reaksinya, sementara yang tran tidak ya, dari posisi cis ke tran itu terjadi kenaikan laju karena pada yang tran tadi tidak perlu untuk terjadinya penataan ya, tidak perlu untuk terjadinya penataan. Seperti itu kira-kira. Nah, hal yang serupa itu juga kita dapatkan tadi di yang ini. Nah, yang satunya, yang ini adalah untuk yang aseptor ya. Ini untuk aseptor, ini untuk donor ya. Jadi kenapa yang donor itu lajunya lebih cepat tadi ya? Ini pada tran ya, betul ya, ini pada tran. Ini yang donor ini lajunya lebih cepat ya, yang aseptor ini lebih lambat. Ini karena yang aseptor kan tidak perlu untuk terjadi penataan karena dia sudah berada pada sejauh mungkin ya, jadi dia di sini adalah dia lebih bersifat inert dibanding untuk yang donor ya, dibanding untuk yang donor. Jadi kira-kira ini untuk yang donor itu memang laju reaksinya itu dia lebih cepat dibanding yang aseptor ya, laju reaksinya dibanding yang aseptor. Seperti itu kira-kira karena yang donor itu akan menstabilkan kompleks yang dibentuk. Sampai di sini ada pertanyaan adik-adik? Bisa dipahami? Nah, mungkin nanti direnungkan dulu ya, kembali dibaca. Besok kita masih ketemu lagi, kita akan membicarakan terkait dengan hidrolisa basa ya. Nanti mohon dibaca, kemudian perubahan stereokimia dalam reaksi substitusi untuk kompleks oktahedral. Dua ini yang besok akan kita selesaikan. Minggu depan kita akan membicarakan tentang kompleks square planar. Demikian adik-adik. Masih bisa diikuti apa yang saya sampaikan ya? Masih, Pak. Oke ya, diendapkan dulu, dibaca lagi. Nanti kalau masih ada yang belum jelas, besok silakan untuk ditanyakan ya. Untuk hari ini mungkin bisa kita akhiri dulu sampai sekian dulu ya. Besok kita ketemu lagi ya untuk menyampaikan terkait dengan hidrolisa dan stereokimia untuk substitusi kompleks oktahedral. Oke, sudah cukup? Oke ya. Saya izin bertanya. Oh ya, monggo deh. Gimana? Untuk presensi hari ini bagaimana ya, Pak? Nanti untuk presensinya saya isikan aja melalui Siado ya.
Oh iya Pak, baik. Terima kasih. Hari ini. Oke, oke. Baik, begitu adik-adik. Cukup ya? Sudah, kalau cukup bisa kita akhiri. Terima kasih ya, tetap jaga kesehatan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.